garis pesawatnya sudah terlihat kali ini melewati coal mine dan juga Cosmodrome. Betul, dan akankah kali ini kembali terulang hal tersebut dan baru di ngomong Abby-nya akan ditinggal, ternyata circle-nya ada di Abby. Tolong jangan ditinggal, dan sudah ditinggal ternyata. Makanya nih nggak boleh ninggalin ya. Nggak boleh ditinggalin. Boleh ditinggalin, karena nanti ujungnya. Suara yang cukup enak, G36C itu lebih enak daripada M4 suaranya. Oh gitu ya? Iya, kalau menurut saya ya. Aduh, kalau ngomongin suara tuh gue pengen Lebih pancing nyaman gitu gitu. kan. Cuman kayaknya nggak dulu deh. RRQ kali ini udah mulai mancing juga Zeus untuk melakukan spray ke arah depan. Langsung saja tertumbang. Wow, Uzi jarak segitu. Dan Hebat. bisa ngenok satu orang. Yes. Wow, I see. Bermain dengan sangat baik dengan Uzi-nya tadi bisa spray ke depan mendapatkan satu orang dari tim RRQ. Namun dari G9 dan juga dari Ernie akan coba merapat dari sisi yang lain. Akan coba melakukan flank ke arah kiri dan kanan. Ya, Ditui harus melakukan smoke terlebih dahulu ke arah depan. Baru aja di revive ya kan, terkena splash damage langsung saja terknock out kembali. Dan kali ini masih terus diberikan spray down. What? Iron Sight masih bisa menumbangkan player-player dari RRQ ini yang selalu kita bahas. Dimana kalau misalkan kalian berada di open field weekend ini bakal sulit banget. Apalagi ditahan oleh Zeus dari berbagai arah. Dan itu dia akhir perjalanan dari RRQ di Weekendi. Dan lagi-lagi RRQ harus puas di posisi 16 ini membuat berarti klasemen di area atas akan kembali bergoyang. Iya. BTR masih punya chance untuk bisa merangsak lebih jauh lagi. Betul. Gua agak bingung deh. Itu Zeus tadi Iron Sight loh. Iya, makanya Iron itu. Sight. Terus Terus pakai Uzi juga. Wow. Itu Tiba-tiba hilang seketika gitu kan, Iya. cepet banget. Dan mereka benar-benar bisa mengontrol area tersebut karena mereka juga punya Abeli dari sisi lain untuk membuat RRQ tidak tahu kalau ternyata ada yang flank di belakang gitu. bener sih, gue Ada yang- setuju. Tadi spraynya mereka sangat-sangat baik, tapi oh no, kali ini Errol bakal bertemu dengan Bigetron Red Alien seperti tadi prediction dari Sunsquid. Timingnya sangat pas banget mereka melakukan, oh my god, ketemu Liquid spray down. Dan kita lihat juga dari Liquid berusaha untuk menghindar. Ini timingnya gak bagus banget nih. Betul. Liquid udah mulai dikepung juga oleh tim dari Aerowolf. Dan Potato nampaknya akan coba melemparkan bom untuk ke dalam sebuah compound. Ada Liquid di dalam sana meledak tapi Liquid tidak terkena damage sama sekali. Dan kita lihat Super Una harus dipulangkan begitu saja oleh seorang Liquid karena tidak bisa diselamatkan. Dan ini adalah yang tadi benar-benar gue prediksi akan terjadi. Tapi gue mendoakan gak terjadi gitu. Tapi ternyata akhirnya harus terjadi. Wah, Sayang Sunsquid sekali. ini. Wah, Sunsquid. Bukan saya dong. Oke. Kita bakal fokus dulu dengan fight yang bakal dilakukan oleh Aerowolf dan juga Bigetron Red Aliens. Potato terkena splash damage yang cukup lumayan, tapi untung masih bisa menghindar juga. Bakal back off sedikit untuk melakukan healing dan reset positioning terlebih dahulu. Betul sekali dan kita saksikan nampaknya di sisi lain Ryzen akan coba melakukan flank dengan Dacianya. Nampaknya akan coba mundur terlebih dahulu untuk melakukan setup lagi. Luxi juga bersama pemain Bigetron yang lainnya. Nampaknya mereka akan coba di-spray kali ini oleh seorang Renaldi. Bisa memberikan damage namun tidak bisa men-knockdown satu pemain dari Bigetron. Ya, ini wise choice sih yang dilakukan oleh Bigetron Red Aliens. Daripada harus maksain fight terlalu lama di pinggiran circle, lebih baik gue pindah cari compound yang baru. Nggak mau bermain terlalu banyak resiko juga, tapi kayaknya dari Aerowolf nih masih mencari ya, masih berburu player-player juga. Bisa dilihat dari pergerakan dari Hazelnuts, masih open scope juga. Bahkan kali ini akan berusaha untuk menyelamatkan mobilnya terlebih dahulu. Dan kita lihat ini dia Super Una yang tadi bisa men-tackle satu orang namun dia sangat-sangat low dan akhirnya terkena oleh seorang Liquid. Dan Super Una nggak bisa diselamatkan karena jarak cukup jauh dari satu pemain dan pemain yang lainnya dari Aerowolf. Ya, untung banget masih bisa diselamatin ya tadi ya Super Una. Nggak bisa. Nggak ya? Akhirnya nggak bisa karena Aero hilang satu itu Super Una tadi. Yang bisa iya. diselamatin itu si Hazelnutnya. Kalau nggak salah. Iya benar-benar. Tadi soalnya tiba-tiba kelasnya cepet banget dan kamera udah bergeser juga. Dan kali ini kayaknya mereka sedikit back off aja. Jaraknya memang masih cukup berdekatan antara Bigetron Red Aliens dan juga Aero Climax. Cuman lebih bisa dibilang mereka buying time dari Bigetron sendiri. Ya betul dan kita lihat Hazelnut juga menjadi satu orang yang berada di compound tersebut bersama dengan pemain-pemain Bigetron. Sementara dua pemain dari Aero yang lainnya yaitu Renaldi dan juga Potato berada jauh di belakang untuk memantau pergerakan dari Hazelnut. Ya. Dan Bigetron ini dia ngelakuin reposition. Menurut gua dia untuk nyelamatin mobil-mobilnya sih. Kalau misalkan dia terlalu lama naruh mobil di situ, itu bisa juga bakal dihancurin sama player-player dari Aerowolf. Ini hal yang tidak kita inginkan, tapi harus terjadi karena dua-duanya ini sama-sama buying time untuk nungguin circle berikutnya nih. Betul sekali, ya balik lagi ini adalah Battle Royale. Siapa yang ada di depan itu pasti akan langsung dihajar Tijal karena enggak ya nanti kita yang dihajar. Iya betul juga dong, kita nggak ngehajar kita yang dihajar dong. Oh iya benar, soalnya lu ngomong kita, jadi gue POV-nya itu gue yang main gitu ya. Enggak ya, berarti maksudnya tim-tim tersebut. Tapi kayak ini kalau kita lihat dari Bigetron Red Alien sama Aerowolf juga dua-duanya sama-sama saling timpuk-timpukan utilities.
Jadi kayaknya sayang banget nih utilities-nya dibuang sia-sia untuk di circle kedua kali ini. Nampaknya ada sebuah flank yang cukup baik dilakukan oleh Sulang Zaxi kali ini akan coba mencari ke pemain-pemain dari Aero dari POV yang lainnya. Ini bisa menjadi kartu as untuk Bigetron melihat pemain Aero maksud saya di area sebelah kiri ada Hazelnut, sebelah kanan ada Potato dan satu lagi Renalre. Ya, Bigetron dan Aliens ngambil jarak yang lebih dalam lagi. Jadi bisa di-cut banget ini rotasi dari Aerowolf. Mesti ada timing yang tepat supaya bisa Aerowolf dapetin jalur rotasi yang lebih aman. Tapi kali ini kalau kita lihat dari Hazelnuts masih proning aja nungguin, ngeliatin terus-menerus. Bigetron dan Aliens nggak mau ngelepasin loh, masih nungguin aja di tempat yang sama Sunscreen. Ya betul sekali, mereka masih menahan di area sana karena mereka masih masuk ke dalam circle-nya. Sementara itu dari Aero, mereka harus segera melakukan rotasi karena mereka akan terkena damage terus-menerus dari blue zone-nya. Ya, ini kalau misalkan mereka tetap maksain fight, Mm-mm. sayangnya adalah utilities-nya habis, terkikis, darahnya juga terkikis juga, armor juga makin retak gitu. Ya, dan bisa diketahui kalau seperti itu bisa dikatakan siapapun yang menang sama aja menangnya itu menang-menang rugi. Nggak Ya. menang 100% karena mereka harus sama-sama bonyok-bonyokan. Bener banget, menangnya nggak puas gitu loh, karena dengan utilities mereka yang banyak terkikis juga dan jadinya begitu mereka masuk ke circle berikutnya pun udah bukan dalam kondisi yang prima. Dan betul sekali kita berganti ke arah yang lainnya, ini dia Matic yang bermain dengan cukup baik dari tim Navi sejauh ini. Kita lihat ada tim DA juga berdekatan dengan Navi dan di sisi lain ada Ewan yang coba melakukan tembakan-tembakan ke arah tim Navi. Oh tidak, ternyata dari Navi yang akan coba mempressure pemain-pemain Ewan. Ya betul sekali, masih diberikan pressure terus-menerus, cuman harusnya sih nggak bakal ada inisiasi fight. Dimana kalau kita lihat dari area compound mereka juga dipisahkan oleh jalanan. Jadi secara otomatis kalau misalkan memang mau melakukan fight, itu bakal harus ada setup smoke yang banyak juga. Betul sekali, dan di sisi lain nampaknya dari seorang Heaven dan juga Cari dari tim ASL masih berada di sebelah compound. Mereka masih nyaman juga seperti yang kita tahu Vikendi mereka ada di dalam compound dan mereka masih cukup aman. Di sisi lain Frozen ini dia bermain di Vikendi, harusnya di rumah dia. Ini Frozen bener sih. Let it enggak. Oke, kita balik lagi, fokus lagi. Ini yang gue nggak pengen lihat karena biasanya Konina Power itu sering banget nge-cut rotasi dari Bigetron Red Aliens. Entah kenapa biasanya Konina Power yang udah dapet area lebih dalam terlebih dahulu. Jadi biasanya tuh kayak palang pintunya ini Konina Power. Mereka udah setup duluan biasanya Udah kayak gitu. setup duluan, bener banget. Dimana Bigetron Red Aliens baru masuknya belakangan dan Airwolf masih ada berada di belakang mereka. Kalau misalkan mereka tiba-tiba bertemu di satu kota ini bakal menjadi malapetaka sih buat mereka semua. Betul sekali, dan Bigetron bersama dengan Aero mereka harus nyebrang dari pulau sebelah kanan menuju ke arah sebelah kiri berarti. Yep. Ke arah di mana circle-nya berada kali ini, dan Aero tadi memilih untuk muter jauh. Karena mereka tahu di sana sudah sangat menumpuk banyak sekali pemain-pemain dari lawan-lawannya. Betul sekali, tapi kali ini kita melihat dari 4M yang sedang berusaha untuk nge-push area barikade defensif dari tim Secret. Saling trading knock pun terjadi. iShot masih berusaha untuk mencari ke depan, spray down tapi nggak berhasil. Sinhe masih terlindung oleh pohon Vikendi. Betul, dan kita lihat kali ini Sinhe melakukan spray ke arah depan dengan Thompsonnya bisa mendapatkan satu orang. iShot harus tertakedown oleh seorang Sinhe, dan di sisi lain nampaknya tim Secret juga tidak mau kalah. Hasaki tertakedown dan juga satu pemain dari tim Secret juga harus tertakedown. Trade knock terjadi di mana-mana. Oh no, last man standing, Mattoy. Lagi-lagi gue sering banget ngelihat Mattoy menjadi last man standing juga kali ini. Mungkin karena memang area yang Mattoy jaga tuh biasa di backline ya. Kali ini rusher dari tim Secret udah rontok satu persatu. Bakal sulit juga kalau mau di revive. Waktu mereka miliki hanya 50 detik kali ini kalau kita bisa bilang. Dan ini dia, Mattoy akankah menjadi hero untuk tim Secret, tapi dia sudah terpress, benar-benar udah ketahuan di mana posisinya. Pergerakan dilakukan oleh Svan, mengokang bomnya akan coba dilemparkan, namun membuka terlebih dahulu G36C-nya melakukan pressure ke arah Mattoy. Mattoy akan coba lari terlebih dahulu dengan Dacianya menuju ke arah Yuhai, akan coba melakukan revive. Akankah berhasil kali ini? Punya cekungan sih. Masih berusaha untuk menyelamatkan temannya, tapi Svan kayaknya nggak bakalan ngebiarin, sudah mulai dimasak karena dilempar ke depan, tapi terlalu jauh, nggak bakal connect pastinya. Akan coba dipus kali ini, bergerak kali ini Sven melakukan spray ke arah depan. Mattoy tertakedown, tersisa satu orang. Yuhai yang sedang low SP, akankah bisa mendapatkan orang terakhir dari tim Secret? Spray ke arah depan, dan itu dia tim Secret pun dipulangkan oleh 4AM. Lagi-lagi 4AM menunjukkan permainan yang sangat-sangat luar biasa. Yes, betul sekali. Retake area kembali dilakukan dan Footballist pun memulangkan PW88. Sudah ada 3 tim yang pulang di awal game, di mid game. Betul, kita lihat kali ini dari seorang Raum juga akan coba melakukan setup smoke terlebih dahulu dari sisi atas. Sinhe dengan kali 6-nya
M4 digunakan akan coba men-spot area-area bawah. Karena di bawah tadi dia melihat ada satu pemain dari tim Navi nampaknya tadi terspot oleh Frame. Ya betul, dimana kita lihat Navi juga sedang melakukan rotasi. Satu mobil aja yang mereka gunakan. Ini satu untuk bertiga ya berarti? Ya. Soalnya satunya lagi Matic itu udah knock out. Betul, dan akan coba ditinggalkan di belakang nampaknya Matic. Ya bakal ditinggalkan begitu aja. Mereka nggak mau wasting time juga. Mengingat ini udah circle keempat, masuk circle 5 itu bakal udah sakit. Vikendi dengan speed 1x1, 1,1 kali. Nah, keselibet kan? 1x1. Futbolis ketangkap sama ASL dari kejauhan. Penyelamatan yang coba akan dilakukan oleh seorang Raum ke arah satu temannya. Lovazin tadi di dalam sebuah shake nampaknya terpantau oleh pemain-pemain dari ASL. Ada even juga dengan G36C-nya kali 4 digunakan oleh dirinya. Dan 2 orang terkena knockdown di shake sana. Ya, dimana kalau kita lihat positioning spray dari Abrupt Slayer pun enak. Dia nge-prone masih bisa dapetin angle shot ke arah Futbolis. Dan ini kalau misalkan Futbolis pun berhasil di revive, mau keluar, dia butuh banget setup smoke yang banyak. Karena kita lihat dari positioning ASL tuh ngelok ke arah depan banget gitu. Benar-benar nggak ngasih celah untuk pemain-pemain Futbolis masuk ke dalam shake itu. Kalau ada satu pemain yang masuk ke sana, pasti akan ditembak bareng-bareng. Ya betul, kelihatan lah, kelihatan kakinya dikit, kepalanya dikit, pasti udah langsung di spray. Soalnya udah kelihatan dari posenya ya, pose ASL udah nge-prone gitu kan. Mantau. Iya, kalau itu kayak pose-pose kalau kita lagi mau nge-cut rotasi orang yang lagi turun dari high ground Oh iya gitu. benar. Ya kan? Ya benar-benar kalau ada kelihatan satu orang dipilih yang depan apa yang belakang tembak bareng-bareng. Iya benar banget. Terus hitung ya bareng-bareng. 1, Iya. 2, 3, spray Gas. down. PUBG kaki. Gas. Oh no, Liquid kali ini sedang berusaha masuk ke dalam rumah pun damage-nya cukup banyak yang diterima oleh Liquid. Military vest-nya tadi udah cukup hampir pecah ya. Betul, dan kita lihat nampaknya dari tim Bigetron juga masih lengkap mereka. Dengan 4 punggawanya akan coba ditahan maksud saya oleh seorang Frozen akan terus melakukan tembak. Hati-hati Frozen. Hampir kenok oleh tembakan sendiri dong. Itu ada Hati-hati, gas Bang. can. Ada bensin di depannya. Gue jadi inget ini loh konten kreator siapa? Aura ya? Dia main PUBG, nembakin gas can lagi nge-prone. Oh iya bener. Meledak, itu kayak jadi deja vu aja gue. Bener. Niat dia itu mau ngepres posisi dari Bigetron supaya Iya. dasianya tadi diledakin gitu. Nggak lihat tapi. Dan kali ini dari Nova ternyata diam-diam sudah mulai memantau di depan sana. Ada Sinister yang tertangkap oleh Red Dot Side. Ya betul sekali, nampaknya kita lihat kali ini dari sisi lain Sinister harus ter-take down. Dante akan coba menyelamatkan. Ada juga pemain-pemain dari E1 yang lain namun sudah terpantau oleh pemain-pemain dari tim Nova. King, Paraboy dan yang lainnya ada di area high ground melihat pergerakan dari E1. Ya betul sekali. Tapi begitu knock pun dari Nova nggak ada inisiasi buat lanjutin ya. Lebih ke arah berusaha untuk nyulik dari kejauhan aja. Masih di tapping-tapping terus juga dan bahkan kita lihat dari Jimmy masih mendapatkan Sinister kembali. Baru di revive knock lagi. Langsung ke knock lagi karena ternyata Jimmy ada di area yang berbeda dan kita lihat kali ini akan coba melakukan push bersama-sama. 3 orang akan melakukan bala bantuan ke arah depan. Jimmy mencari pemain-pemain dari E1. Mereka mau nggak mau harus masuk ke dalam circle dan palang pintunya adalah E1. Nah ini dia akhirnya Nova langsung saja gaspol ke arah depan. Jimmy bermain di arah atap berusaha untuk mendapatkan vision lebih lagi. A1 pun terkena blue zone, nggak bisa bertahan terlalu lama kalau misalkan memang mau masuk ke fase berikutnya lagi. Ya kita lihat nampaknya mereka akan terus bertahan, akan terus melakukan defense namun dari seorang Paraboy juga ada di area bawah. Kita lihat kali ini Jimmy masih dikirim untuk di arah atas. Dante tidak bisa diselamatkan. Dia harus dipulangkan begitu saja oleh seorang Jimmy. Dan kita lihat masih ada satu pemain Jax nampaknya yang berada di blue zone juga. Setup dari Nova ini benar-benar ngunci pergerakan dari A1. Kalaupun mau masuk bakal ketangkep kali ini dari Order. Udah mulai memasak, granatnya bakal dilemparkan ke depan. Tapi Jax sudah mulai membuka tembakannya, bakal ketahuan juga. Akhirnya ditembakin oleh Order pun ter-take down. Tersisa 6ix9ine di belakang. Ya, 6ix9ine menjadi harapan terakhir untuk E1, namun posisinya masih cukup dekat dengan tim Nova. Pasti dia akan coba dicari kali ini, dilemparkan granat ke arah depan dan ya dipulangkan begitu saja oleh seorang Order. Last man standing ya, masih nungguin aja, dia nggak mau terlalu gegabah, berusaha untuk nungguin sampai Nova cabut. Dia tahu soalnya nih, A1 udah dikunci. Ya. Di depan juga masih ada tim lain, masih ada Futbolis, masih ada tim Secret juga, tim Secret Jin. Dan kita lihat nampaknya circle kali ini mengarah ke arah pemain-pemain dari Indonesia. Ada Aero dan juga Bigetron yang masuk ke dalam circle-nya. Namun kali ini Potato harus ter-take down sayang sekali oleh tim KP nampaknya.
Wah masih dengan 3 tim kali ini. Three-way showdown masih terus berlanjut juga. Konina Power akan berada di antara mereka berdua. Menjadi penghalang antara Aerowolf dan Bigetron. Frozen masih through the smoke berusaha untuk mendapatkan hit mark atas player-player. Tapi nggak ada orang siapapun di situ. Iya, tidak ada siapapun tadi spray to the smoke yang hanya sia-sia saja oleh seorang Frozen. Mencoba-coba tadi namun tidak mendapatkan siapapun. Bigetron masih bertahan di sana, spray ke arah depan. Oldboy akan mendapat satu orang dari tim DA kali ini, spray ke arah depan. Dan Oldboy harus tertake down oleh seorang Silas. Iya, ini dia palang pintunya. Silas menjadi rusher yang cukup galak dan Raze pun memulangkan Navi. Satu tim dipulangkan oleh Clash Digital Athletics. Betul sekali. Nampaknya Raze tadi dia muter, gak tahu. Pemain Navi tidak sadar kalau di belakang ternyata masih ada satu orang lagi, yaitu seorang Silas. Nah, itu dia ledakan mobilnya sih tadi yang membuat mereka pulang. Dan loot kali ini di dalam sebuah sek akan coba di-press oleh tim TSJ. Akan coba dicari pemain-pemain dari tim Futbolis di dalam sek tersebut. Sudah ketahuan posisinya, dilempari tadi ada sebuah molotov, ada sebuah bom juga dilempar ke arah depan. Akan coba di-push kali ini dari kanan kiri, dua orang maju ke arah depan. Dan ya langsung dipulang begitu saja, tapi satu orang harus ter-take down dari tim TSJ. Akan coba ditinggalkan kah? Karena circle sudah sangat-sangat sakit sekali. Ini sakit kayaknya. Susah banget sih. Ini berusaha untuk nahan dan semuanya dipulangkan sama Blue Zone. Sayang sekali, tim Secret Jin harus dipulangkan karena terkena damage dari Blue Zone yang sangat-sangat sakit. Dan kita berganti ke arah yang lainnya. Ini adalah fight yang terjadi antara tim KP yang ada di tengah-tengah antara Aero dan juga Bigetron. Hazula mendapat satu orang tadi dari tim KP, yaitu seorang Frozen. Yes, betul. Kita bakal lihat ya gimana nih circle-nya ke mana circle-nya akan berpindah. Ini kalau misalkan circle-nya pindah ke arah mereka, mereka bisa aja nahan sampai top 3. Tapi kalau misalkan gesernya keluar dari area Aerowolf, Bigetron dan Konina Power ini bakal menjadi malapetaka. Dan ternyata keluar dari area Bigetron dan juga Aero ada di area open field yang mana itu nggak ada tim yang masuk ke sana. Ini bakal jadi maraton sih. Dan timingnya ini bakal harus dimainin banget. Nggak bakal bisa terlalu cepat ataupun terlalu lambat masuk ke dalam circle. Bigetron masih lengkap berempat, Alpha 7 masih lengkap berempat. Betul sekali, dan ASL berada dalam circle paling dekat dengan circle-nya. Hazelnut akan coba maju berganti dengan FFP kali ini. Berganti dengan TPP kembali mencari-cari di mana komposisi dari lawan-lawannya. Ada tim Konina Power yang sedang melakukan revive di depan sana. Hazelnut harus bergerak sekarang dengan smoke yang sudah mereka bangun. Mereka sisa berdua ya. Ini mereka harus cari jalur rotasi yang out of the box dan smart sih. Gak bisa masuk dari jalurnya Konina Power. Pun kita lihat dari Hazelnut dengan kawannya sudah mulai menyicil, bergerak maju dan bergeser ke arah yang lebih baik lagi. Ya, namun ini adalah ciri khas VKND di mana nantinya circle akhir akan berada di area open field dan itu akan menyulitkan semua tim untuk mengarah ke arah sana. Iya. 25 detik yang tersisa. Waktu untuk para tim ini melakukan setup dan bergerak masuk ke dalam. Masih terus through the smoke memberikan pressure. Suppressing ke arah depan dan Bigetron lihat sudah ada 2 playernya. Naik Dacia. Bakal bergerak atau tidak? Oke, checkpoint dulu. Ngumpul regrouping di satu rumah. Ya, mereka akan coba membangun jembatan smoke ke arah depan agar mereka bisa masuk ke dalam circle-nya. Dan satu orang nampaknya sudah berada di dalam circle dengan Dacia tadi sudah dikirim masuk ke arah sana. Dan Konina Power masih terus akan coba fokus ke arah Aero. Namun kali ini Alpha 7 akan coba merangkak ke depan. Zeus berdekatan dengan ASL. Sudah berada di sebuah compound kali ini. Sangat-sangat berdekatan, dilemparkan granat ke arah depan. Akankah meledak? Akankah itu sebuah granat atau sebuah smoke? Nampaknya akan coba dibakar. Panas badan ini. 2 orang terkena burn. Kali ini spray ke arah depan akan mendapatkan yang ketiga. Rata, Zeus bisa memulangkan ASL. Barbecue party is real guys di VKND. Bakar-bakaran, enak banget, matang semuanya rata. Dan Luxi berhasil menumbangkan Gonzo. Enggak, dikit lagi through the smoke. Hampir saja tapi langsung mengamankan beberapa kill point dari sebelah kanan. Ini Bigetron benar-benar nyayur banget. Mereka harus membuka jembatan smoke ke arah depan. Mereka harus maju. Tapi sudah ditunggu oleh KP, sudah ditunggu oleh pemain-pemain lain di dalam sana. Dan bisa didapatkan, Aero harus take down oleh satu pemain dari Konina Power. Wah, itu Aerowolf ya? Aerowolf dipulangkan ternyata. Tapi nggak apa-apa, nice try. Masih ada Bigetron dan Alias. 4 orang lihat bagaimana mereka menyebar masuk ke dalam circle secara bersamaan. Bergerak beriringan. Dan kita lihat dari Ryzen sudah mulai mengunci pergerakannya ke arah depan. Ziol masih berikan pressure terus-menerus. Belum dapat ledakan mobilnya sia-sia. Betul sekali, dan kita saksikan kali ini Ryzen Liquid juga akan coba men-spot pemain-pemain lawan-lawannya. Karena mereka sudah tahu ada pemain Zeus di compound tersebut. Dan kita lihat kali ini masih terus melakukan proning shoot seorang Liquid ke arah compound yang dikuasai oleh tim Zeus. Clash Digital Athletics pun dibombardir, tapi ternyata Alpha 7 yang dipulangkan terlebih dahulu. Tersisa 3 tim saja, Bigetron dan Alias, Zeus dan juga Clash Digital Athletics. Ini benar-benar kesempatan untuk Bigetron bisa mendapatkan winner chicken dinner mereka yang kedua di grand final kali ini. Akankah bisa mendapatkan hal tersebut? Nampaknya mereka masih juga punya Luxi dengan Sharkir
Karkurnya bisa melakukan headshot ke arah depan. Iya betul sekali, headshot pun terlihat dari Killing Fits. Ini udah bau-bau segar, let's go teman-teman. Hashtag Indopride-nya, hashtag BTRWin-nya dikumandangkan di kolom live chat. Dan lihat tebaran smoke yang sudah mulai di setup oleh Bigetron Red Alliance. Menandakan bakal masuk ke depan sana. Luxy melakukan spray dengan kali 4-nya hampir sedikit lagi mendapatkan Cutlass. Dan kita lihat kali ini Zeus sudah sangat-sangat terpush di sana. Sudah sangat-sangat sulit mereka untuk bergerak karena mereka terkena damage oleh Blue Zone juga. Ini adalah momentum untuk Bigetron mendapatkan WWCD yang kedua. Oh no. Dan kita bakal lihat Bigetron dan Alien sudah mulai mendapatkan touchdown ke dalam circle. Zeus tuh bakal kesulitan banget, udah dipush juga oleh Blue Zone. Kasih itu Atlas tertira 2 aja. Tapi hati-hati, Ray sudah mulai melakukan running shoot ke arah depan. Memberikan ancaman yang cukup kuat bagi Bigetron Red Alliance. Benar sekali, nampaknya 2 pemain dari tim DA cukup menyulitkan tim Bigetron. Akan push mereka ke arah depan, akan melakukan push. 2 orang kali ini saling beriringan mencari pemain Bigetron. Masih tersisa 2 orang lagi. Akankah bisa didapatkan oleh pemain DA? Namun kali ini ada sebuah spray dilakukan oleh seorang Zuxi. Bisa berbuat 1 orang. Akan ada 1 orang lagi dari tim DA yang masih tersisa. Akan coba dicari. Ada Luxi di sana. Zuxi maksud saya. Namun Zuxi harus take down juga. Ada backup yang dilakukan oleh Liquid. Kali ini Liquid mencari aman terakhir dan itu dia. Liquid menjadi harapan dari Bigetron kali ini. Wow, game changer by Liquid Israel dan Ziol bakal melakukan last chance-nya dengan healing aja. Ini bakal sulit sih. Harusnya ini confirm ya. Ya, harusnya ini menjadi chicken untuk Bigetron untuk yang kedua kalinya di Grand Final kali ini. Betul sekali. Mana suaranya penonton di rumah? Sangat-sangat ramai. Seperti kas di stage ya nampaknya ya. Iya betul sekali. Tepuk tangannya lagi. Let's go teman-teman. Hashtag Indopride-nya. Dan ini dia Ziol. Nampaknya akan coba dicari oleh pemain dari Bigetron. 4 punggawa Bigetron akan coba mencari 1 pemain dari Zeus yaitu Ziol. Oke. Masih punya 6 first aid. 6 ya, kita hitung ya. Oke, ini berusaha untuk dapetin lagi. Dan lemparan granatnya menyelesaikan semuanya. Winner chicken dinner untuk Bigetron Red Alliance. Ya, winner chicken dinner yang sangat-sangat dibutuhkan untuk Bigetron agar mereka bisa merangsak naik di